Jiwa terpilih, apa yang akan saya ungkapkan ini mungkin akan mengejutkanmu, bahkan mungkin membuatmu takut. Jika kamu berada di sini dan menonton ini sekarang, itu bukan kebetulan. Tuhan yang menuntunmu ke momen ini, karena sesuatu yang luar biasa sedang bersiap terjadi dalam hidupmu. Dan kamu harus bersiap. Tuhan telah berbicara dengan jelas, dan inilah kebenarannya. Semua orang akan terguncang, bahkan tersingkir, tapi tidak dengan kamu. Kamu berbeda. Dunia sedang berada di ambang perubahan besar, dan mereka yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan akan menghadapi masa sulit. Tapi untukmu, Sang Terpilih, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Ini bukan sekadar perubahan dalam hidupmu. Ini adalah transformasi spiritual dan kosmik. Kamu akan mulai melihat hal-hal terjadi dalam hidupmu dengan kecepatan yang mencengangkan. Waktu untuk perhitungan sudah dekat, dan kamu harus selaras dengan rencana ilahi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih telah bergabung berlangganan dan telah memberikan super thanks. Terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang akan Anda terima. Mengajak Anda untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidup Anda untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Ingat, jika kamu benar-benar seorang yang terpilih, kamu akan bertahan sampai akhir video ini. Jauh di dalam hatimu, kamu tahu bahwa pesan ini ditujukan untukmu. Jika kamu siap menerima kebenaran tentang apa yang akan terjadi, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Tapi jika kamu belum siap, kamu mungkin tidak akan sanggup menghadapinya. Untuk kamu yang sudah siap, mari kita mulai. Momen ini, pergeseran ilahi ini, sedang terjadi sekarang. Di sudut terdalam jiwamu, kamu mungkin mulai merasakan sesuatu bergerak. Kegelisahan, panggilan yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan perubahan biasa. Ini adalah kehendak Tuhan yang sedang dinyatakan dalam cara paling mendalam. Dunia akan terguncang, dan hanya mereka yang sudah menerima tujuan spiritualnya yang akan tetap kuat. Tidak ada jalan untuk mundur sekarang. Dunia mungkin terasa tidak pasti. Kamu mungkin merasa belum siap. Tapi ketahuilah ini. Kamu dipilih untuk momen ini. Tuhan sedang mengatur semuanya, membimbingmu menuju takdirmu. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah melangkah maju dengan iman di hati, percaya bahwa ini adalah waktumu untuk bersinar. Dalam rencana ilahi ini, Tuhan sedang memisahkan dengan jelas siapa yang siap dan siapa yang tidak. Tuhan telah memberi peringatan. Mereka yang tidak terhubung secara spiritual, yang berpaling dari iman, tidak akan bisa bertahan menghadapi badai yang akan datang. Hari-hari ke depan akan memisahkan dunia ini, dan hanya mereka yang terpilih yang akan tetap tak tersentuh. Pesan ini sangat penting. Ini bukan waktu untuk meragukan imanmu atau tujuan hidupmu. Mereka yang hidup tanpa koneksi dengan Tuhan akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Ketidakpercayaan mereka, sikap masa bodoh mereka, dan penolakan terhadap panggilan Tuhan akan menjadi kehancuran mereka. Tapi untukmu, orang yang terpilih, ini bukan waktu untuk takut. Ini adalah waktumu untuk bangkit di atas kekacauan. Imanmu adalah perisaimu, dan tujuanmu adalah jalanmu. Pemisahan ilahi ini terjadi karena suatu alasan. Mereka yang tersesat dan memilih kesenangan duniawi di atas pertumbuhan spiritual akan merasakan akibat dari pilihan mereka. Tapi kamu, yang tetap setia pada panggilan ilahi, akan menyaksikan janji Tuhan digenapi. Saat yang lain jatuh, kamu akan tetap berdiri, teguh dalam tujuanmu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Dunia sedang berubah dengan kecepatan yang sulit dipahami banyak orang. Hari-hari yang terlihat biasa akan segera dipenuhi peristiwa luar biasa. Orang-orang terpilih harus bersiap. Apa yang akan datang nanti akan menuntut bukan hanya iman, tapi juga kesiapan yang tak tergoyahkan. Perubahan ini akan menuntut perhatianmu, tindakanmu, dan kepercayaanmu.
Ini bukan waktu untuk ragu. Mereka yang telah berjalan dalam iman, yang telah lama menjaga hubungannya dengan Tuhan, sekarang akan menghadapi ujian terakhir. Percaya saja tidak cukup. Kamu harus siap bertindak, berdiri teguh dalam menghadapi tantangan, dan menjadi cahaya penuntun bagi mereka yang tersesat. Waktu ini tidak bisa diabaikan lagi. Sekaranglah waktunya untuk berdiri tegak, menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Melalui kegelapan dunia ini, orang lain akan melihatmu sebagai cahaya. Mereka akan mencari arahan darimu, bahkan mereka yang sebelumnya tak percaya. Dan mereka yang telah menjauh dari Tuhan akan datang mencari jawaban. Kamu harus siap membimbing mereka, membantu mereka menemukan kembali imannya dan menjalankan tujuan ilahimu. Inilah saat yang selama ini telah kamu persiapkan. Waktunya adalah sekarang, dan imanmu adalah pondasi yang akan menopangmu melewati semuanya. Dunia ini telah menyaksikan banyak jiwa yang tersesat, orang-orang yang menyimpang dari jalan Tuhan, yang kehilangan arah karena hiruk-pikuk kehidupan. Namun sekarang, saat perhitungan telah tiba, kasih Tuhan sedang menjangkau mereka yang telah jauh, dan mereka mulai kembali. Jiwa-jiwa yang hilang kembali lebih cepat dari yang siapapun duga. Kamu mungkin akan melihat wajah-wajah yang dulu tak pernah kamu bayangkan akan kembali. Orang-orang yang dulu menolak Tuhan, memilih jalan berbeda, kini kembali. Bukan karena keinginan mereka sendiri, tetapi karena Tuhan memanggil mereka pulang. Ini adalah momen kebangkitan rohani yang luar biasa. Mereka yang dulu menolak kasih Tuhan, bahkan yang pernah menyakitimu, kini datang untuk mencari pengampunan dan penebusan. Dan kamu, jiwa yang terpilih, adalah bagian dari proses ini. Tapi tugasmu bukan hanya menunggu mereka kembali. Kamulah yang harus menjadi tangan penuntun, menuntun mereka kembali ke cahaya. Orang-orang terpilih harus siap untuk menyembuhkan mereka yang tersesat, memberikan kasih dan belas kasih, serta mengingatkan mereka bahwa kasih Tuhan tak pernah pergi. Kembalinya jiwa-jiwa yang hilang adalah tanggung jawab suci, dan Tuhan mempercayakan tugas ini kepadamu. Rencananya luas, menyeluruh, dan sangat pribadi. Setiap orang di dunia ini punya peran, baik mereka menyadarinya atau tidak. Orang-orang terpilih bukanlah lebih baik dari yang lain. Mereka hanyalah orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan, yang tetap teguh dalam iman. Namun orang-orang biasa, mereka yang belum terbangun, juga bagian dari rencananya. Tugasmu adalah menuntun mereka, menunjukkan jalan kepada mereka. Bagi mereka yang tersesat, yang belum pernah merasakan kekuatan kasih Tuhan, inilah waktunya untuk terbangun. Mata rohani mereka mulai terbuka. Mereka mulai melihat kebenaran yang selama ini sudah menanti mereka. Orang-orang biasa tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan. Mereka juga bagian dari rencana Tuhan. Dan kamulah, para terpilih, yang akan membantu mereka menemukan jalan sejati mereka. Ini adalah masa transformasi besar bagi semua orang. Rencana ilahi sedang berlangsung dengan cara yang mungkin tak sepenuhnya kita pahami, tetapi kita bisa merasakannya di dalam hati. Orang-orang terpilih dipanggil untuk memimpin, mengasihi, dan membimbing jiwa-jiwa kembali menuju cahaya. Inilah saatnya untuk bersatu. Saat untuk merangkul tujuan bersama dan menjalankan kehendak Tuhan di bumi. Iman adalah landasan dari semua ini. Ia adalah benang merah yang menyatukan segalanya. Namun, apa yang terjadi ketika iman mulai goyah? Ketika jiwa-jiwa terpilih mulai meragukan tujuan mereka atau meragukan rencana Tuhan. Mereka yang kehilangan iman, yang berpaling di tengah ujian, akan tertinggal. Ini bukan saatnya untuk ragu atau mempertanyakan jalan yang kamu tempuh. Ujian terakhir ada di depan mata. Dan satu-satunya cara untuk melewatinya adalah dengan iman yang tak tergoyahkan. Tak ada jalan pintas, tak ada rute mudah. Mereka yang goyah akan menghadapi konsekuensinya. Tapi bagi mereka yang tetap kuat, yang memegang teguh imannya, tersedia ganjaran yang melampaui imajinasi. Ujian ini bukan sekadar soal percaya, tapi juga bertindak. Iman tanpa tindakan adalah mati,
Kamu harus maju, bertindak dengan tujuan, dan tetap setia pada rencana Tuhan. Dunia akan mencoba menarikmu keluar dari jalur, tapi imanmu akan menjadi jangkar yang menguatkanmu. Dan melalui iman itulah, kamu akan menang. Badai yang akan datang bukan hanya akan menguji imanmu, tapi juga menuntutmu untuk mengambil peran kepemimpinan. Orang-orang terpilih dipanggil bukan hanya untuk menjalani tujuan ilahi mereka, tetapi juga untuk melindungi mereka yang tersesat. Tugasmu adalah membimbing mereka, menunjukkan jalan kembali kepada Tuhan, dan menjadi perisai mereka di masa sulit ini. Kamu tidak ditakdirkan berjalan sendirian. Kamu telah dipilih untuk momen ini. Bukan hanya untuk pertumbuhan jiwamu, tetapi juga untuk membantu perjalanan spiritual orang lain. Orang-orang yang tersesat akan membutuhkan arahanmu, kekuatanmu, dan kasihmu. Kamu harus bangkit menghadapi tantangan ini, melindungi mereka dari kekuatan spiritual yang ingin mencelakai mereka. Tanggung jawabmu memang berat, tapi juga merupakan kehormatan besar. Tuhan telah mempercayakan misi ini kepadamu karena Dia tahu kamu mampu menuntun orang lain menuju keselamatan. Kamu harus menjadi cahaya di tengah kegelapan, menjadi harapan bagi mereka yang merasa tersesat. Dan saat kamu membimbing mereka, kamu akan menjalankan tujuan ilahi yang telah ditetapkan untukmu, bahkan melampaui apa yang bisa kamu pahami saat ini. Di masa-masa perubahan besar, wajar jika merasa kewalahan atau bingung akan peran kita. Namun, jiwa-jiwa terpilih tidak dituntut untuk memahami setiap bagian dari rencana Tuhan. Bahkan, bisa jadi kamu belum menyadari dampak besar dari tindakanmu. Saat kamu melangkah ke dalam panggilan hidup yang lebih tinggi, kamu mungkin akan menjalankan rencana Tuhan tanpa sadar. Kehendak ilahi akan mengalir melalui dirimu, membimbing setiap langkahmu. Apa yang terasa seperti perjalanan iman yang alami, sejatinya adalah bagian dari misi besar yang telah dirancang untukmu. Kamu mungkin akan melakukan hal-hal yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya, memberi kasih atau pertolongan dengan cara yang tidak kamu rencanakan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah Tuhan yang sedang bekerja melalui dirimu, mengatur serangkaian peristiwa secara ilahi. Percayalah, kamu berada tepat di tempat yang seharusnya. Saat para jiwa terpilih bangkit, mereka tidak bergerak karena ambisi pribadi atau ingin diakui. Mereka bergerak karena itu memang tujuan mereka. Setiap tindakan cinta, kasih sayang, dan bimbingan adalah langkah menuju penggenapan rencana ilahi. Justru di saat kamu tidak menyadari, Tuhan bekerja paling kuat melalui dirimu. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Sekaranglah waktunya untuk melangkah dalam kekuatanmu. Tidak ada lagi ruang untuk ragu, menunda, atau merasa tidak layak. Tuhan memanggilmu untuk bangkit, untuk berdiri teguh, untuk melangkah maju dengan keyakinan. Inilah saatnya kamu menjalani peran yang telah dirancang untukmu bahkan sebelum kamu lahir. Kekuatan yang kamu miliki bukan untuk kepentingan pribadi, bukan tentang kesuksesan dunia atau ketenaran. Kekuatan itu diberikan Tuhan untuk menjalankan misi ilahi, menuntun orang lain, melindungi yang tersesat, dan berjalan dalam terang kasih-Nya. Saat kamu melangkah dalam kekuatan ini, kamu akan merasakan kekuatan dalam dirimu yang sebelumnya tidak kamu sadari. Inilah saat ketika imanmu menjadi tindakan, hatimu menjadi penuntun, dan jiwamulah yang menggerakkan dunia. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menahanmu lagi. Kamu sudah memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjalankan tujuan ilahimu. Percayalah pada kekuatan di dalam dirimu. Tuhan telah mempersiapkanmu untuk momen ini. Melangkahlah dengan iman, karena kamu tidak pernah sendiri. Hadirat Tuhan menyertaimu setiap langkah. Di tengah perubahan dunia, mudah sekali terdistraksi, terikat pada hal-hal yang sudah tidak lagi bermanfaat. Harta, hubungan, ketakutan, semua itu hanya akan membebanimu. Tapi imanmu, keyakinanmu yang tak tergoyahkan kepada Tuhan adalah perlindunganmu.
Itulah satu-satunya yang akan menjaga dan menyelamatkanmu di tengah badai yang akan datang. Lepaskan segala hal yang menghambat tujuan ilahimu. Entah itu orang, benda, atau cara berpikir lama. Semua hanya akan memperlambatmu. Untuk bisa sepenuhnya merangkul panggilanmu, kamu harus rela melepaskan yang menahanmu. Percayalah bahwa Tuhan akan mencukupkanmu, bahwa kelimpahannya akan memadai untuk hidupmu. Yang paling penting sekarang adalah imanmu. Saat kamu berjalan dalam iman, kamu berjalan dalam perlindungan Tuhan, dan tidak ada yang bisa mencelakakanmu. Ini bukan saatnya untuk berpegang pada masa lalu. Ini adalah saat untuk bergerak maju dengan kepercayaan penuh pada rencana Tuhan. Apapun yang perlu kamu lepaskan, lepaskanlah dengan ikhlas dan bijaksana. Itu semua bagian dari proses menuju tujuan yang lebih tinggi. Imanmu akan menjadi perisai dalam setiap ujian. Hari-hari untuk hidup hanya demi pencapaian pribadi sudah berlalu. Tuhan memanggilmu untuk tujuan yang lebih tinggi, yang melampaui keinginan atau kesuksesan duniawi. Kini saatnya meninggalkan jalan yang berpusat pada diri sendiri dan mulai menjalani perjalanan yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Perjalananmu sekarang bukan tentang kejayaan pribadi, kekayaan, atau pengakuan. Ini tentang menjalankan misi ilahi, membimbing sesama dan menyebarkan kasih Tuhan ke setiap sudut bumi. Perjalanan yang sedang kamu jalani bukan hanya tentang dirimu sendiri, tapi tentang kebaikan yang lebih besar, tentang jiwa-jiwa yang akan kamu sentuh, kehidupan yang akan kamu ubah, dan warisan kebaikan yang akan kamu tinggalkan. Kebahagiaan sejati dalam hidup bukan berasal dari pencapaian pribadi, tapi dari hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kesuksesanmu sekarang tidak lagi diukur dari seberapa banyak yang kamu miliki, tapi dari seberapa banyak yang kamu berikan. Tujuan hidupmu akan semakin nyata saat kamu melayani orang lain, menunjukkan kasih dan kebaikan, karena di sanalah kamu menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Saat kita mendekati akhir zaman ini, kamu mungkin menyaksikan peristiwa-peristiwa yang mengusik hati. Orang-orang yang menghilang, tanda-tanda akhir zaman yang mulai terlihat di depan mata. Ini bukan sesuatu yang harus ditakuti atau diabaikan. Ini adalah pertanda bahwa rencana Tuhan sedang berjalan, bahwa nubuat-nubuat sedang digenapi. Pengangkatan sedang terjadi, diam-diam tapi penuh kuasa. Orang-orang akan lenyap, dan itu menjadi pengingat bahwa waktu penghakiman semakin dekat. Bagi mereka yang percaya, ini adalah saat sukacita besar. Namun bagi mereka yang menolak Tuhan, ini akan menjadi saat penyesalan yang dalam. Tanda-tanda ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkanmu. Ini adalah panggilan untuk bangkit, untuk tetap waspada dan setia, serta membimbing orang lain dalam masa transisi ini. Meski dunia terlihat seperti kacau, ingatlah bahwa semua ini adalah bagian dari rencana ilahi. Tangan Tuhan sedang bekerja, dan kehendaknya sedang terlaksana. Tanda-tanda yang kamu lihat bukanlah kebetulan. Semuanya adalah bagian dari kebangkitan spiritual besar yang sedang terjadi. Tetap kuat dalam iman. Tetap teguh dalam panggilanmu. Dahulu, pesan Tuhan disebarkan lewat kata-kata dan cara-cara tradisional. Tapi sekarang, di era teknologi, Tuhan memanggil jiwa-jiwa pilihannya untuk menyampaikan pesannya lewat sarana baru, internet, media sosial, dan komunikasi modern. Dunia kini lebih terhubung dari sebelumnya, dan kamu memiliki kesempatan istimewa untuk menyebarkan kasih Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Melalui media sosial, blog, podcast, atau video, pesan iman bisa menjangkau hati-hati yang mungkin tak pernah tersentuh sebelumnya. Kamu yang terpilih harus merangkul alat-alat ini dan menggunakannya untuk menyebarkan firman Tuhan. Waktunya adalah sekarang, dan alatnya sudah ada di tanganmu. Jangan ragu menggunakan teknologi modern untuk menjalankan tujuan ilahi dalam hidupmu. Inilah caramu menjangkau mereka yang selama ini belum pernah mendengar suara Tuhan. Dunia membutuhkan suaranya, dan kamulah yang bisa membawanya hidup. Gunakanlah alat-alat ini dengan bijak dan sebarkan cahaya di tengah dunia yang dibutakan oleh materialisme.
Di tengah obsesi dunia akan kekayaan, mudah sekali untuk kehilangan arah. Tapi kelimpahan dari Tuhan tidak diukur dari harta atau benda. Kelimpahannya adalah kasih, anugerah, dan bimbingannya. Itulah harta sejati yang akan menopangmu di masa perubahan besar ini. Untuk merasakan kelimpahan Tuhan, kamu harus melepaskan keterikatan dari dunia ini. Lepaskan rasa takut, keraguan, dan harta benda yang tak lagi selaras dengan tujuanmu. Berjalanlah dalam perlindungan Tuhan, percaya bahwa Dia akan mencukupi segala kebutuhanmu. Saat kamu melepaskan keterikatan pada dunia, kamu membuka dirimu untuk menerima anugerah ilahi yang telah Tuhan siapkan untukmu. Inilah waktunya untuk memilih kelimpahan spiritual dibanding kekayaan materi. Percayalah, penyediaan dari Tuhan akan lebih dari cukup. Berjalanlah dengan penuh keyakinan, karena saat kamu berada dalam perlindungannya, tak ada yang bisa menyakitimu. Waktunya telah tiba. Hitungan mundur dari surga telah dimulai, dan kebangkitan spiritual yang akan datang akan mengubah segalanya. Jiwa-jiwa pilihan akan bangkit, dan dunia tak akan pernah sama lagi. Ini adalah momen transformasi besar, sebuah kebangkitan spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kamu adalah bagian dari kebangkitan ini. Kamu dipilih untuk saat ini, untuk peran besar dalam sejarah. Ini bukan hanya tentang pertumbuhan pribadimu, tapi tentang kebangkitan kolektif umat manusia, tentang kembalinya iman dan penggenapan rencana Tuhan. Dunia mungkin tampak kacau, tapi ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Persiapkan hatimu, pikiranmu, dan jiwamu untuk apa yang akan datang. Tetap fokus pada tujuanmu. Tetap kuat dalam imanmu. Ketahuilah bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Waktu ilahi sudah dimulai, dan saat untuk menjalankan misimu adalah sekarang. Dunia sedang terbangun menuju panggilan yang lebih tinggi. Dan jika kamu membaca ini, itu bukanlah kebetulan. Kamu adalah bagian dari revolusi spiritual besar ini. Tuhan sedang memberi panggilan untuk bangkit, mengajakmu melangkah maju dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ini bukan sekadar momen sesaat. Ini adalah awal dari perubahan besar dalam kesadaran manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan menjawab panggilan itu? Apakah kamu akan bangkit dan memikul tanggung jawab dari kebangkitan ini? Peranmu dalam revolusi ini adalah unik dan penuh kekuatan. Kamu dipilih bukan karena kamu sempurna, tetapi karena hatimu, jiwamu, dan imanmu cukup kuat untuk membimbing orang lain melewati masa transformasi ini. Ini bukan hanya soal menyebarkan firman Tuhan, tetapi tentang menjalaninya. Menghidupi kasih-Nya, kekuatannya, dan kebijaksanaannya. Revolusi ini dimulai dari dalam dirimu, dan melalui dirimu akan menyebar ke dunia. Saat dunia menghadapi tantangan besar, imanmu akan menjadi cahaya harapan. Dunia membutuhkan pemimpin yang berpijak kuat secara spiritual, yang memahami kekuatan kasih dan tuntunan ilahi. Ini adalah waktumu untuk bangkit, mengambil tempatmu dalam revolusi ini, dan memimpin dengan memberi teladan. Peranmu tidak ditentukan oleh jabatan atau gelar, tetapi oleh kesediaanmu untuk menerima panggilan yang lebih tinggi dan membimbing orang lain menuju keselamatan. Revolusi spiritual ini bukan tentang mengalahkan siapapun, tetapi tentang mengangkat dunia menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ini adalah saatmu untuk melangkah ke dalam terang dan menunjukkan jalan bagi dunia. Jangan takut dengan tanggung jawab ini. Waktunya bertindak adalah sekarang. Revolusi ini dimulai darimu. Dunia telah terlalu lama hidup dalam kenyamanan palsu. Banyak orang hanya menjalani hidup seperti robot. Tapi, masa itu sudah berakhir. Kehidupan biasa tak lagi cukup. Tuhan telah merancangmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu ditakdirkan untuk hal yang agung. Dan kebenaran ini sedang terbangun dalam jiwamu. Keagungan yang dimaksud bukan tentang ketenaran atau kekayaan, tetapi tentang menjalani tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan untukmu. Hidup yang berdampak, penuh pelayanan dan kasih. Tuhan telah memilihmu untuk melampaui hal-hal biasa, berdiri teguh dalam iman, dan membimbing orang lain melewati masa gejolak spiritual ini.
Keagunganmu bukan diukur dari apa yang kamu capai untuk dirimu sendiri, tetapi dari apa yang kamu capai bagi kerajaan Tuhan. Akhir dari kehidupan biasa juga berarti akhir dari segala alasan dan pembenaran. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi di balik ketakutan, keraguan diri, atau iman yang lemah. Kamu dipanggil untuk menjadi besar, dan satu-satunya penghalang adalah kesediaanmu untuk percaya pada rencana Tuhan. Jangan puas dengan hidup yang biasa. Peluklah takdirmu dan masuklah ke dalam keagungan yang telah disiapkan untukmu. Hidupmu bukan kebetulan. Setiap momen, setiap pengalaman telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menguatkanmu menghadapi waktu ini. Dunia sedang menunggumu untuk bangkit. Hidup biasa sudah berakhir. Kini saatnya hidup luar biasa. Percayalah pada tujuanmu dan yakinlah bahwa Tuhan telah menanamkan keagungan dalam dirimu. Saat dunia diliputi ketidakpastian, langit mengirimkan peringatan yang jelas dan mendesak. Iman adalah satu-satunya perisai yang akan melindungimu di masa-masa sulit ini. Kekuatan gelap sedang bekerja, berusaha meruntuhkan imanmu dan mengalihkanmu dari tujuanmu. Tapi mereka yang berakar dalam iman, yang menjadikan Tuhan tempat perlindungan, akan menemukan kedamaian dan perlindungan di tengah badai. Di akhir zaman ini, kekayaan, status, dan kesuksesan duniawi tidak akan berarti apa-apa. Hanya imanmu yang akan berdiri teguh menghadapi ujian yang akan datang. Tuhan memanggilmu untuk menguatkan kepercayaanmu, memperdalam keyakinanmu, dan berjalan dengan yakin dalam perlindungannya. Dunia akan menggoda agar kamu takut, ragu, dan menyimpang. Tapi imanmu akan menjadi baju zirahmu, pelindungmu dari segala kesulitan. Iman bukan hanya soal percaya, iman adalah tindakan. Saat kamu memiliki iman yang teguh, itu akan tercermin dalam pilihan, tindakan, dan perkataanmu. Iman adalah kekuatan yang mendorongmu maju ketika dunia mencoba menarikmu mundur. Cahaya itu adalah petunjuk yang menuntunmu di tengah kegelapan. Surga sedang mendesakmu untuk memperkuat imanmu sekarang, agar kamu siap menghadapi apa yang akan datang. Badai di depan akan berat, tetapi imanmu akan jauh lebih kuat. Sekaranglah waktunya menjadikan iman sebagai senjata terkuatmu. Percayalah pada janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dengan iman itu, kamu akan mampu melewati badai apapun. Peringatan dari surga sudah jelas. Imanmu adalah perisai. Lindungi, rawat, dan biarkan Ia menuntunmu melewati masa ujian ini. Waktu untuk ragu-ragu sudah lewat. Orang-orang terpilih sedang bangkit, dan inilah waktumu untuk sepenuhnya melangkah ke dalam kuasa ilahi yang Tuhan berikan. Ini bukan tentang menunggu keadaan yang sempurna atau waktu yang ideal. Waktunya adalah sekarang. Tuhan sudah membekalimu dengan segalanya untuk bangkit di tengah kekacauan dan menjalankan tujuan hidupmu. Kuasa yang kamu cari sebenarnya sudah ada di dalam dirimu, hanya menunggu untuk kamu sadari dan terima. Melangkah ke dalam kuasa ilahi berarti menjadi pribadi seutuhnya seperti yang Tuhan maksudkan sejak awal. Itu berarti berjalan dengan keyakinan, karena kamu tahu Tuhan menyertaimu di setiap langkah. Tantangan akan datang, tetapi kamu tidak akan sendirian. Tuhan sudah memberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk menghadapi semuanya. Kuasa itu bukan untuk kesombongan pribadi, tapi untuk membawa kebaikan, membimbing, dan menyembuhkan. Orang-orang terpilih bangkit bukan demi pengakuan atau pujian, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Kuasa ilahi dalam dirimu adalah alat untuk menyembuhkan, membimbing, dan memimpin. Dunia sedang sangat membutuhkan kekuatanmu, cahayamu, dan imanmu, lebih dari sebelumnya. Jangan lagi menahan diri, langkahlah dengan penuh kuasa dan tuntun jalan. Inilah saatnya kamu berhenti menunggu izin dan mulai bertindak. Dunia sedang menantikan orang-orang terpilih bangkit dan menjalankan panggilan ilahi mereka. Tuhan siap memakai dirimu secara luar biasa. Maukah kamu menjawab panggilan itu? Di dunia yang dipenuhi oleh materialisme,
Tuhan memanggilmu untuk bangkit, untuk melampaui gangguan, harta benda, dan keinginan sesaat yang telah mengikat begitu banyak orang. Ini adalah panggilan untuk melihat lebih jauh dari dunia fisik dan mencari yang kekal. Fokusnya bukan pada apa yang kamu miliki, tapi siapa kamu di mata Tuhan. Apakah kamu siap menjawab panggilannya? Panggilan untuk naik, ascend, adalah undangan menuju dimensi kehidupan yang lebih tinggi. Ini adalah panggilan untuk meninggikan jiwamu, melampaui hal-hal sementara, dan memusatkan diri pada hal-hal ilahi. Dunia materi hanya memberikan kepuasan sementara, tapi kerajaan Tuhan menawarkan damai sejahtera, sukacita, dan kepenuhan yang kekal. Untuk naik, kamu harus mengubah prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan lepaskan janji-janji palsu dari dunia. Perjalanan ini tidak mudah. Akan ada pengorbanan, kedisiplinan, dan perubahan cara pandang. Mungkin kamu harus melepaskan kebiasaan lama, hubungan yang tak sehat, atau keterikatan yang menghalangimu menuju tujuan sejati. Namun, saat kamu naik, kamu akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin selaras dengan kehendaknya, dan merasakan pemenuhan sejati dalam hidup. Sekaranglah waktunya untuk fokus pada apa yang benar-benar berarti. Dunia ini akan berlalu, tetapi jiwamu akan tetap kekal. Apakah kamu siap untuk bangkit melampaui segala gangguan dunia ini dan menerima panggilan ilahimu? Waktunya adalah sekarang. Pilihan ada di tanganmu. Dengan kuasa besar, datang pula tanggung jawab besar. Orang-orang terpilih telah dipercayakan misi suci, bukan hanya untuk hidup dalam iman, tetapi juga untuk menuntun orang lain menuju keselamatan. Ini bukan tugas kecil dan tidak boleh dianggap remeh. Kamu telah menerima anugerah iman, dan sekarang saatnya membagikan anugerah itu kepada dunia. Dunia sedang kebingungan. Banyak yang tersesat dan mencari makna hidup. Orang-orang terpilih dipanggil untuk menjadi terang, untuk membawa kasih dan cahaya Tuhan yang mampu menyembuhkan hati dan jiwa yang terluka. Peranmu bukan hanya untuk hidup dalam iman, tetapi juga menjadi pembimbing bagi orang lain. Ajarkan, tuntun, dan arahkan mereka menuju keselamatan. Tanggung jawab suci ini adalah kehormatan sekaligus tugas. Untuk bisa memimpin orang lain menuju keselamatan, kamu harus lebih dulu menjalaninya sendiri. Tindakanmu harus selaras dengan imanmu. Ucapanmu harus penuh dengan kasih dan kebenaran. Dunia sedang memperhatikan, dan hidupmu akan menjadi cerminan dari kuasa ilahi. Panggilan yang telah kamu terima melalui kepemimpinanmu akan membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Mereka akan menemukan kedamaian dan harapan yang selama ini mereka cari. Tugas di depanmu sangat besar, tapi kamu tidak sendirian. Tuhan telah membekalimu dengan segala yang kamu butuhkan untuk menjalankan tanggung jawab suci ini. Percayalah pada bimbingannya, percayalah pada kuasanya, dan melangkahlah dengan penuh keyakinan. Kamu dipanggil untuk menuntun orang lain menuju keselamatan. Dan kamu akan melakukannya dengan kekuatan dan hikmat yang Tuhan berikan. Waktunya perpisahan telah tiba. Tuhan sedang memisahkan mereka yang setia dan yang tidak. Ini bukan waktu untuk menghakimi, tapi waktu untuk terbangun. Saatnya bagi orang-orang yang setia untuk melangkah maju dan mengambil tempatnya dalam rencana ilahi Tuhan. Dunia sedang dibelah, dan kamu dipanggil untuk berdiri teguh dalam imanmu dan bangkit di atas segala kekacauan. Perpisahan ini bukan untuk memecah belah, tetapi untuk memperjelas jalan di depan. Orang-orang setia akan menjadi cahaya di tengah dunia yang gelap, menunjukkan jalan menuju kedamaian, harapan, dan keselamatan. Saat perpisahan ini berlangsung, kamu akan merasakan hubunganmu dengan sesama orang beriman semakin kuat. Sementara godaan dan gangguan akan terasa semakin jelas. Inilah cara Tuhan menuntunmu menuju tujuan ilahi dalam hidupmu. Dunia akan semakin terpolarisasi, dan akan terlihat jelas siapa yang tetap berdiri dalam imannya. Orang-orang setia akan diuji, tetapi mereka tidak akan tergoyahkan. Rencana Tuhan sedang dijalankan, dan kamu adalah bagian dari rencana itu. Berdirilah dengan kuat, percayalah pada waktunya.
Ketahuilah bahwa Dia menyertaimu dalam setiap langkah. Perpisahan ini bukan alasan untuk takut, tapi kesempatan untuk mendapatkan kejelasan dan tujuan hidup. Waktu untuk bersikap setengah-setengah telah berakhir. Dunia sedang dibelah, tapi orang-orang yang setia akan dipersatukan dalam satu tujuan. Percayalah bahwa rencana Tuhan sedang dijalankan sebagaimana mestinya, dan kamu dipanggil untuk berdiri teguh dalam imanmu. Inilah saatnya untuk bangkit. Akan tiba satu momen dalam hidup setiap orang yang percaya, momen ketika segalanya terasa sejalan. Saat ketika kamu menyadari bahwa semua perjuangan, semua tantangan, dan semua doa telah membawamu sampai ke titik ini. Dan momen itu adalah sekarang. Waktu ilahi bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia adalah rangkaian kejadian yang indah, yang terjadi tepat sesuai rencana Tuhan. Mungkin sebelumnya kamu bertanya-tanya tentang waktu Tuhan. Kenapa sesuatu terjadi pada saat tertentu? Kenapa harus menunggu begitu lama? Tapi sekarang, dengan kebijaksanaan dan kejelasan hati, kamu bisa melihat bahwa semua hal itu membawamu pada momen ilahi ini. Inilah saatnya untuk bertindak. Percayalah bahwa waktu Tuhan selalu sempurna, bahkan ketika segalanya terasa tidak sinkron. Kita seringkali merasa bahwa hidup ini berjalan terlalu lambat atau terlalu cepat, dan kadang kita tidak bisa memahami mengapa hal-hal terjadi pada waktu yang tidak kita inginkan. Namun, jika kita melihat lebih dalam, kita akan menyadari bahwa waktu Tuhan selalu tepat, meskipun kadang kita tidak dapat melihatnya dengan jelas. Setiap peristiwa, setiap pengalaman, setiap tantangan yang kita hadapi bukanlah kebetulan. Semuanya bagian dari rencana yang lebih besar, yang hanya bisa kita pahami jika kita memiliki kepercayaan yang penuh. Saat Tuhan berkata, "Waktunya sekarang," maka semuanya akan berjalan dengan baik. Jangan pernah meragukan keputusan Tuhan, karena Dia mengetahui lebih baik daripada siapapun kapan waktunya untuk bergerak maju. Bahkan saat dunia terasa tidak sinkron, percayalah bahwa Tuhan sudah menyiapkan waktunya dengan sempurna. Inilah saat yang telah kamu tunggu, saat untuk bangkit, melangkah ke dalam tujuan hidupmu, dan menjalankan misi ilahi yang telah disiapkan bagimu. Setiap langkah yang kamu ambil kini, bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi langkah-langkah menuju pencapaian yang telah ditentukan untukmu. Penantian yang panjang seringkali membuat kita merasa lelah, frustrasi, dan bahkan kehilangan harapan. Namun semua itu adalah bagian dari proses yang harus dilalui. Tuhan selalu mempersiapkan kita dengan cara yang tidak kita duga. Semua ujian yang datang dalam hidup kita, semua kesulitan yang harus kita hadapi, dan setiap doa yang kita panjatkan telah membawa kita pada titik ini. Kamu telah dipersiapkan untuk momen ini. Jangan takut untuk melangkah, karena inilah saatnya untuk bertindak. Saatnya untuk percaya pada diri sendiri dan pada rencana Tuhan. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghentikan langkahmu. Tuhan tahu bahwa kamu mampu. Inilah waktumu untuk menerima panggilan hidupmu, menjalani takdirmu, dan menunjukkan kepada dunia siapa dirimu sebenarnya. Dengan penuh keyakinan dan iman, kamu akan melihat bagaimana segala sesuatunya bekerja dengan baik, bahkan ketika kamu merasa tidak siap. Tuhan akan mendukungmu di setiap langkah perjalanan ini, menghadapi ketakutan dengan iman. Di tengah kekacauan dan ketidakpastian yang ada, sangat mudah untuk terjebak dalam ketakutan. Ketakutan adalah perasaan yang alami ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita ketahui. Namun, ingatlah bahwa Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam ketakutan. Ketakutan hanya akan melumpuhkan kita dan membuat kita ragu. Tuhan mengundang kita untuk memilih iman, bukan ketakutan. Iman adalah kekuatan yang akan membawa kita melewati setiap rintangan. Ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan dan mengandalkan kekuatannya, kita menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ketakutan akan selalu ada, tetapi bagaimana kita meresponsnya yang menentukan arah hidup kita. Jika kita mengganti ketakutan dengan iman, kita akan melihat bagaimana setiap tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan,
Iman akan memberi kita kekuatan untuk terus maju, bahkan ketika dunia tampak gelap dan penuh dengan ketidakpastian. Tuhan selalu hadir untuk kita. Saat kita merasa takut, saat kita merasa lemah, kita hanya perlu berdoa dan percaya bahwa Dia akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala hal. Perlindungan Tuhan selalu mengelilingi kita. Tidak ada yang perlu kita takuti, karena kita berada dalam tangan-Nya yang penuh kasih dan kekuatan. Dunia ini mungkin menghadirkan berbagai masalah, tetapi Tuhan adalah pelindung kita yang setia, yang tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Menghadapi masa-masa sulit dengan kepercayaan. Masa-masa sulit yang kita hadapi adalah ujian iman kita. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan kepada diri kita sendiri dan kepada dunia bahwa kita hanya percaya kepada Tuhan, tidak kepada ketakutan atau kecemasan. Masa-masa ini adalah saat-saat untuk meneguhkan hati kita dan meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya pada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu dekat dengan kita, mendengarkan setiap doa dan mengerti setiap kesulitan yang kita hadapi. Ketakutan seringkali muncul ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita mengerti atau tidak kita kuasai. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam kecemasan. Sebaliknya, Dia mengundang kita untuk menggantikan ketakutan dengan kepercayaan. Ketika kecemasan datang, ingatlah untuk menggantinya dengan iman yang teguh. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif merasuki hati dan pikiranmu. Berhentilah berpikir bahwa kamu tidak bisa menghadapinya, karena Tuhan sudah memberi kamu segala yang kamu butuhkan untuk mengatasi semua tantangan ini. Percayalah bahwa setiap ujian yang datang adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dalam iman. Tuhan tidak akan berikan cobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menghadapinya. Setiap kesulitan adalah bagian dari proses yang membuat kita lebih dekat kepadanya. Ketika kita belajar untuk menghadapi ketakutan dengan iman, kita akan semakin sadar bahwa Tuhan selalu berada di sisi kita, membimbing kita melalui setiap langkah perjalanan ini. Tuhan bersamamu. Setiap langkah perjalanan Tuhan menyertai kita di setiap langkah perjalanan hidup ini. Tidak ada perjalanan yang harus kita jalani sendirian. Bahkan ketika kita merasa takut, cemas, atau terjebak dalam kebingungan, Tuhan selalu ada untuk memberikan bimbingan dan dukungan. Dia adalah pelindung kita yang setia, yang selalu mengawasi kita dan menunjukkan jalan yang benar. Ingatlah bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Dia tahu setiap kebutuhanmu, setiap doa yang kamu panjatkan, dan setiap langkah yang kamu ambil. Ketika kamu merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah bahwa Tuhan memberi kekuatan yang tidak akan habis. Dia memberi kita kesempatan untuk bangkit, untuk melangkah maju dengan keyakinan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Tuhan adalah sumber kekuatan kita, dan dengan Dia di sisi kita, kita bisa menghadapi segala tantangan hidup. Percayalah pada rencananya, percayalah pada waktunya, dan percayalah bahwa Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Ketika kita memilih untuk berjalan dengan iman, kita akan menemukan bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat kepada tujuan hidup kita. Inilah saatnya untuk bertindak. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangimu. Tuhan sudah menyiapkan momen ini untukmu, dan Dia akan membimbingmu melalui setiap langkah perjalanan ini. Percayalah, kamu mampu, dan Tuhan akan selalu bersamamu.